Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecakapan interpersonal. Saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan membahas terkait 4 hal. Yang pertama yaitu perkembangan kecakapan interpersonal saya sebelum dan sesudah mengikuti kelas ini. Jadi, sebelum saya mengikuti kelas ini, saya merasa kemampuan interpersonal skill saya itu cukup terbatas. Saya sering kesulitan memahami emosi orang lain dan kadang tuh merasa canggung bagaimana komunikasi verbal ataupun nonverbal. Namun, setelah mengikuti kelas ini, saya belajar betapa pentingnya pemahaman diri dan bagaimana keterampilan interpersonal itu membantu saya lebih percaya diri. Saya sekarang lebih nyaman mendengarkan lawan bicara, memahami bahasa tubuh mereka, dan menggunakan komunikasi yang efektif. Yang kedua itu ada motivasi lulus kuliah dan mencapai karir. Motivasi utama saya itu sebenarnya cuma ada satu, yaitu financial freedom. Nah, untuk itu saya memilih jalur karir sebagai back-end developer yang fokus pada industri kripto dan AI dengan tujuan bekerja di perusahaan luar negeri secara remote. Dengan bekerjanya di perusahaan luar negeri, saya itu dapat mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mempercepat pengumpulan modal untuk investasi, dan mewujudkan rencana utama saya yaitu menjadi seorang investor. Ada 3 jenis perusahaan yang ingin saya tuju, yaitu yang pertama perusahaan teknologi global yang fokus di bidang blockchain, crypto AI, crypto atau AI, ataupun platform SaaS, software as a service, yang membutuhkan backend engineer. Yang kedua, startup berbasis blockchain yang memberikan pengalaman sekaligus mendalami kripto. Dan yang terakhir itu ada perusahaan remote friendly yang sudah terbiasa bekerja dengan tim lintas negara seperti perusahaan di Amerika, Europe, ataupun Singapura. Nah, saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi backend developer dengan fokus utama pada penguasaan Go language. Saya juga telah menggunakan Docker untuk menjalani code secara efisien dan mempelajari PostgreSQL sebagai database. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dalam membuat bot menggunakan Node.js dan Go language yang menunjukkan kemampuan saya scripting dan automasi. Saat ini, saya juga sedang merancang sistem trading kripto yang menjadi bukti keseriusan saya dalam bidang blockchain dan backend developer. Sebagai langkah awal membangun modal investasi, saya telah memulai investasi kripto secara rutin setiap bulan. Nah, untuk mendukung pengembangan profesional, saya juga mengikuti program mobility ke Malaysia selama 6 bulan yang bertujuan meningkatkan networking internasional serta kemampuan bahasa Inggris dan pengalaman lintas budaya. Nah, kedepannya saya itu berencana mendalami pengembangan backend skala besar dengan mempelajari microservice dengan Go language. Selain itu, saya juga ingin eksplorasi artificial intelligence atau machine learning sederhana untuk analitik data dan automasi, khususnya di bidang kripto ya. Nah, di sisi lain, saya akan terus meningkatkan kemampuan bisnis English saya, termasuk keterampilan menulis email formal, membuat CV yang efektif, dan menghadapi wawancara. Yang ketiga, ada rangkuman modul psikotes, penyikapan kekurangan, dan pengembangan kelebihan. Modul pertama, interpersonal skill. Di sini tuh membahas keterampilan membangun hubungan harmonis dengan aspek utama inisiatif, keterbukaan, asertivitas, dukungan emosional, dan manajemen konflik. Di modul kedua ada mengenal jati diri yang menerangkan bahwasannya setiap individu itu bertanggung jawab atas makna hidupnya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada body language atau bahasa tubuh, seperti postur tubuh, ekspresi wajah, yang mana ini tuh menyampaikan 55% makna dari komunikasi. Yang keempat itu ada face reading. Di sini memberitahu kita bahwasanya membaca karakter melalui ciri wajah seperti senyuman, menunjukkan keramahan. Nah, di modul kelima ada tipe temperamen. Di sini tuh menerangkan ada 4 tipe temperamen utama. Yang pertama itu ada koleris atau tegas, kedua ada sanguinis atau karismatik, ketiga ada flegmatis atau tenang, dan yang terakhir ada melankolis atau analitis. Nah, selanjutnya ada modul ke-6 yaitu grafologi atau analisis tulisan tangan. Tulisan tangan itu mencerminkan kepribadian, seperti tulisan kecil menunjukkan fokus dan tulisan besar menunjukkan kesabaran.
Di modul 7 ada DIS, Dominance, Influence, Deepness, and Compliance. DIS itu mengukur gaya kerja dan perilaku. Dominance itu fokus pada hasil dan keputusan yang cepat. Untuk influence itu karismatik dan suka berkolaborasi. Steadiness itu stabil, mendukung dan cinta damai. Dan compliance itu teliti, analisis dan patuh pada aturan. Di modul 8 itu ada psikologi warna. Warna itu mempengaruhi emosi, seperti merah untuk energi dan biru untuk kenangan. Di modul 9 ada panca indera dan komunikasi, yang melibatkan panca indera itu untuk memperkaya pengalaman komunikasi. Modul 10 itu ada komunikasi efektif dan presentasi. Di modul ini menerangkan bahwasanya efektif dengan mendengarkan aktif, bahasa sederhana, dan persiapan yang matang. Modul 11 itu ada terkait membuat CV. Jadi, resume itu harus menonjolkan keahlian dan pengalaman dengan format yang profesional. Di modul ke-12 itu ada tips wawancara, di mana di sini memberitahu kita bahwasannya penting untuk mempersiapkan diri, berbicara dengan jelas dan menjaga sikap positif. Di modul 13 ada workshop wawancara dengan menggunakan pendekatan STAR, situation, task, action, result untuk menjawab pertanyaan. Modul ke-14 yaitu coaching program menggunakan model GROW, Goal, Reality, Option, and Will untuk pengembangan diri. Nah, di sini hasil psikotes saya menunjukkan bahwasanya saya adalah seorang yang compliance. Saya memiliki kecenderungan untuk patuh terhadap aturan, struktur, dan prosedur yang ada. Saya cenderung menghormati sistem yang sudah terbangun, disiplin terhadap tanggung jawab, dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, dalam beberapa situasi, hasil ini tuh juga dapat mengindikasi bahwasannya saya itu mungkin kurang fleksibel orangnya, terlalu terpaku pada aturan atau ragu untuk mengambil resiko yang diperlukan dalam situasi yang membutuhkan kreativitas atau keputusan cepat. Selanjutnya ada penyikapan kekurangan dan pengembangan kelebihan. Untuk menyikapi kekurangan, saya akan melatih fleksibilitas dengan mencoba pendekatan yang baru, seperti bereksperimen pada proyek kecil tanpa terpaku aturan. Selain itu, saya juga membiasakan mengambil keputusan cepat dalam situasi mendesak. Contohnya pada trading kripto, dengan tetap mengelola risiko secara terukur. Nah, tantangan seperti mobility program juga dapat dimanfaatkan untuk saya melatih diri menghadapi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Sementara itu, kelebihan saya seperti konsisten dan disiplin akan saya maksimalkan untuk menyelesaikan proyek besar seperti sistem trading berbasis website yang saat ini akan saya bangun. Kemampuan analitis dan manajemen yang sudah baik akan saya tingkatkan melalui proyek back-end yang lebih kompleks, seperti pengembangan bot analisis data. Selain itu, keterampilan bekerja sama dengan tim dan stakeholder akan terus saya asah selama mobility program untuk membangun relasi global yang memperluas wawasan dan kerja internasional. Selanjutnya, yang terakhir itu ada terkait review buku interpersonal skill. Tips membangun komunikasi dan relasi dari Manap Solihat, Meli Maulin, dan Olih Solihin. Di bab 1 ada pengertian, tujuan, fungsi, dan komponen komunikasi. Jadi komunikasi itu proses dasar manusia untuk menyampaikan pesan dan menciptakan kesamaan pemahaman antar pengirim dan penerima pesan. Komunikasi melibatkan 7 unsur. Yang pertama yaitu sumber, pesan, media, penerima, tanggapan balik, pengaruh, dan lingkungan. Fungsinya itu meliputi memberikan informasi, mendidik, mempengaruhi, hingga menghibur. Komunikator yang baik harus memahami dirinya, membangun kredibilitas, dan menyampaikan pesan sebagai konteks kepada audiensnya. Analoginya nih, komunikasi itu seperti sebuah jembatan. Pembicara dan pendengar itu berada di dua sisi yang berbeda nih. Pesan yang disampaikan itu bahan untuk membangun jembatan itu. Jika pesan itu tidak jelas atau ada gangguan, maka jembatan itu akan retak dan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Di bab 2 ada prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi itu memiliki sifat yang dinamis, simbolik, sirkular, yang tidak pernah berhenti. Bahkan
perilaku yang tidak sengaja sekalipun itu bisa dimaknai sebagai pesan. Prinsip penting lainnya adalah komunikasi harus disesuaikan dengan waktu, tempat, dan budaya, serta melibatkan prediksi terhadap tanggapan orang lain. Proses komunikasi juga bersifat sistematik, artinya itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya dari setiap individu. Jadi tidak semuanya itu sama. Contohnya analoginya nih, komunikasi itu seperti bermain domino. Setiap gerakan kecil, tindakan atau ucapan itu mempengaruhi reaksi berikutnya. Bahkan diam pun nih, kita diam aja. Seperti tidak menaruh kartu itu sebuah pesan yang bisa dimaknai gitu oleh pemain lain tuh. Bab 3 ada komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal itu mencakup gestur, kontak mata, ekspresi wajah, dan nada suara. Fungsi kedua jenis komunikasi ini sangat melengkapi untuk memperjelas pesan dan membangun hubungan emosional dengan lawan bicara. Nah, contohnya nih, komunikasi verbal dan nonverbal itu seperti sebuah lagu. Lirik adalah komunikasi verbal, sedangkan melodi dan nada adalah komunikasi nonverbal. Jika salah satunya itu tidak sesuai, lagu itu tidak akan terdengar harmonis. Bener nggak? Bener kan? Nah, oke. Kita masuk ke bab 4, yaitu diri dalam komunikasi. Pemahaman diri adalah elemen kunci untuk komunikasi yang efektif. Konsep diri meliputi bagaimana seorang memandang dirinya sendiri dan bagaimana hal ini mempengaruhi caranya berinteraksi. Kesadaran diri membantu seseorang mengenali kelemahan dan kekuatannya, sementara harga diri itu memberikan kepercayaan dalam menyampaikan pesan. Bab ini juga menekankan pentingnya pengungkapan diri secara bertahap dalam membangun hubungan yang sehat. Kita beriin contoh lagi nih. Komunikasi itu seperti bermain catur. Untuk menang, kita tuh harus tahu kekuatan dan kelemahan bidak atau catur kita tuh sendiri itu sebelum mengambil langkah. Jadi sebelum kita ke step selanjutnya, kita tuh harus tahu kekuatan dan kelemahan bidak kita semua nih. Bab 5 ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu melibatkan interaksi langsung antara dua pihak atau lebih. Jadi di bab ini tuh menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana keterampilan mendengarkan menjadi inti dari hubungan yang sehat. Tanpa hubungan interpersonal, mulai dari perkenalan hingga perakhiran, dijelaskan dengan detail. Nah, kita kasih contoh nih. Komunikasi antar pribadi itu seperti bermain tenis. Setiap pemain harus bisa mengembalikan bola. Kita di sini bisa asumsikan itu adalah pesannya ke arah lawan secara tepat waktu dan dengan strategi yang baik. Jika hanya satu pihak yang bermain, permainan tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya ada bab 6, yaitu bentuk hubungan sosial dan implikasinya. Hubungan sosial itu bergantung pada faktor pendorong seperti empati dan komunikasi yang baik, serta faktor penghambat seperti prasangka atau konflik. Dampak hubungan sosial itu bisa positif, seperti membangun dukungan emosional, atau negatif jika komunikasi itu tidak dikelola dengan baik. Nah, di bab ini juga mengasih tahu betapa pentingnya kecerdasan personal dalam memahami diri dan orang lain. Contohnya, hubungan sosial itu seperti taman. Jika kita merawat taman itu dengan baik, tanaman itu akan tumbuh subur. Jika diabaikan, ya tanaman itu akan layu. Bab 7, manajemen konflik. Konflik adalah bagian mengalami dari hubungan manusia. Dan di bab ini itu menawarkan strategi untuk mengelola secara efektif. Konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian dapat merusak hubungan. Tetapi jika dikelola dengan baik, konflik itu dapat menghasilkan solusi yang kreatif dan memperkuat hubungan. Contoh ya. Konflik itu kayak api yang membara gitu. Jika dipadamkan dengan air, itu seperti pendekatan positif. Nah, api akan berguna jika dipicu dengan bensin. Emosi negatif. Api itu akan merusak segalanya. Jadi ketika kita melakukan pendekatan positif, itu kita sebagai air gitu di dalam konflik tuh. Kita masuk ke bab 8, lobby, negosiasi, dan diplomasi. Bab ini menunjukkan keterampilan khusus yang relevan
dalam komunikasi profesional, seperti lobby untuk membangun jaringan, negosiasi untuk mencapai kesepakatan, dan diplomasi untuk menjaga hubungan dalam situasi kompleks. Semua proses ini membutuhkan kemampuan untuk memahami kebutuhan kedua belah pihak. Contohnya, negosiasi seperti tawar-menawar di pasar. Jika kedua belah pihak itu mendapat sesuatu yang memuaskan, maka proses tersebut itu berhasil gitu. Bab 9, membangun relasi. Membangun relasi itu membutuhkan empati, kepercayaan, dan kemampuan komunikasi yang baik. Di bab ini itu menekankan pentingnya memahami orang lain dan menjadi pribadi yang menyenangkan dalam interaksi sosial. Nah, analoginya itu membangun relasi seperti membangun rumah. Dasarnya adalah sebuah kepercayaan. Dindingnya adalah empati dan atapnya adalah komunikasi yang efektif. Tanpa salah satu elemen ini, rumah itu tidak akan kokoh. Nah, bisa berdiri, tapi tidak kokoh, gampang ambruknya. Di bab 10 ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah dasar dari komunikasi yang sukses. Seorang yang percaya diri lebih mudah menyampaikan pesan secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Di bab ini itu memberikan tips untuk membangun kepercayaan diri, seperti berlatih bicara di depan umum dan fokus pada kelebihan diri. Contohnya, kepercayaan diri itu seperti bensin dalam mobil. Tanpa bensin, mobil bisa jalan apa enggak? Ya, mobil tidak bisa berjalan meskipun mesinnya itu sempurna. Mau itu mesin V8, V12, kalau nggak ada bensinnya ya itu nggak bakalan berjalan mobilnya. Masuk ke bab 11, yaitu etika komunikasi. Etika adalah pedoman moral dalam berkomunikasi. Nah, di bab ini itu menekankan pentingnya norma dalam interaksi profesional, interpersonal, maupun sosial. Komunikasi yang tidak etis dapat merusak hubungan dan menciptakan kesalahpahaman. Contohnya, etika komunikasi itu seperti rambu lalu lintas. Tanpa aturan yang jelas, jalan akan kacau dan komunikasi pun bisa menyebabkan kesalahpahaman. Nah, dan kesalahpahaman dalam komunikasi itu adalah sesuatu hal yang sangat bahaya ya. Oke, selanjutnya bab 12 yaitu mengendalikan amarah. Bab ini tuh ngebahas cara mengelola emosi, terutama kemarahan, agar komunikasi tetap sehat. Kemarahan yang tidak terkontrol dapat merusak hubungan dan memperburuk konflik. Tips praktis seperti mengambil jeda, bernafas dalam-dalam, dan berpikir rasional itu disarankan untuk mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan marah itu seperti mengendalikan air dalam bendungan. Jika tidak terkontrol, air itu bisa meluap dan menyebabkan banjir. Namun, jika dikelola dengan baik, air tersebut bisa digunakan untuk irigasi dan pembangkit listrik. Nah, jadi, kesimpulannya, buku ini itu memberikan panduan menyeluruh untuk menguasai keterampilan internasional, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.